Jadi hal yang membedai ataupun yang melandasi saya berbicara mengapa PPM didatangi langsung oleh Presiden. Jadi kalau bedanya PPM yang masa pandemi dan sebelum pandemi ini tentunya sangat berbeda. Kalau Selamat datang di Menu Menza. Bersama saya lagi, nggak usah perkenalan karena dari episode sebelumnya saya lagi. Dan kali ini saya ditemani kembali dengan bersama Raja Utama, Putra Satria Dida. Hello my friend. Nah, Kak Dida, hari ini kita membahas tentang apa, Kak Dida? Hari ini kita akan bahas tentang pelantikan Pamong Praja Muda, utamanya tahun 2021 yang akan digelar oleh Angkatan 28. Nah, itu kan membahas tentang pelantikan Pamong Praja Muda. Langsung saja kita kenalkan narasumber kita siapa. Langsung dari sebelah mana, Kak Dida? Dari tengah dulu boleh. Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigi Bayu Pratama. Saya sekarang tingkat 4 atau Praja Utama. Saya di PDN menjabat sebagai Wakil Mangalapati. Saya asal pendaftaran Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur. selanjutnya dari mana, Kak? Dari ujung. Oke, nama saya Bayu Satria Dirgantara, pangkat Praja Utama asal pendaftaran Sumatera Selatan. Saya di PDN sekarang menjabat sebagai asisten daerah 3 di Manggala Korps Praja. Untuk yang di samping saya, saya. ya. Baiklah, untuk perkenalkan nama saya Rizky Surya Pratama, asal pendaftaran Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Biro 3 yang membawahi bagian rumah tangga, bagian umum dan bagian protokol. Tepuk tangan buat bintang tamu hari ini. Kepala Biro kerajaan enggak? Bukan, beda. Gimana? Apa kabarnya Sigi? Selamat datang di Menza. Alhamdulillah baik. Apa sekarang kesibukannya? Main game. Main game Mobile Legends. Oh, Liga Mobile Legends yang Wasana itu kamu yang pegang ya? Yoi. Kalau Gisul apa kabarnya Gisul? Alhamdulillah baik, dan sabar nih mau keluar dari kampus, Gak sabar. mau mengabdi pada masyarakat nih. Mengabdi pada masyarakat. Kalau Bayu apa kesibukannya Bayu sekarang? Kesibukan sekarang lagi berdiam diri, banyak doa, dan menjaga diri. Kira-kira emang cuma Bayu ya kayaknya yang kegiatan dari sekarang yang sangat bermanfaat gitu. Lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta. Kalau Kak Dida sendiri gimana? Apa kabar? Saya sekarang sedang sibuk Sibuk apa, Kak? MC podcast. Tepuk tangan dulu. Kali ini kita akan bahas tentang pelantikan Pamong Praja Muda. Gimana, apakah itu Pamong Praja Muda dan seperti apa nanti Pamong Praja Muda yang akan digelar tahun 2021. Boleh dong diceritakan buat teman-teman luar sana apa sih pelantikan Pamong Praja Muda itu? Sini, boleh. Baik. Jadi apa sih PPM itu atau pelantikan Pamong Praja Muda? Jadi istilah itu adalah istilah pelantikan bagi lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri untuk melangkah ke gerbang pengabdian selanjutnya atau gerbang pengabdian sesungguhnya. Karena kita sudah tahu sendiri, mulai dari muda, madya, nindya, wasana, kita sudah menempuh mulai dari pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jadi dari 3 aspek tersebut, kita belum dapat dikatakan lulus bila belum sampai tahapan PPM. Jadi seseorang pun yang sudah mendapatkan nilai di masing-masing aspek tersebut, bila belum dikukuhkan dalam suatu PPM, maka dia belum berhak untuk lulus dari IPDN. Jadi PPM ini adalah pelantikan bagi lulusan IPDN yang telah diwisuda, karena rentetannya itu dari wisuda dulu baru PPM. Jadi PPM ini adalah hal yang berkesan dan hal yang paling dinantikan bagi praja itu tersendiri maupun orang tua ataupun keluarga yang menunggu mereka. Jadi PPM itu adalah hal yang paling istimewa bagi lulusan IPDN karena akan dilantik oleh presiden yang datang langsung ke kampus Jatinangor. Itu adalah hal yang istimewa dari PPM. Mungkin itu jawaban singkat dari saya atau ditambahkan dari rekan-rekan. Kalau menurut Bayu sih gimana sih PPM Bayu? Kalau garis besarnya sih bisa dibilang kayak yang Sigi bilang ya, PPM itu merupakan tahap akhir dari yang dinantikan seorang praja. Tapi sedikit tambahan kegiatan sebelum PPM. Yang tadi Sigi bilang itu ada wisuda dan langsung ke PPM. Sebelumnya itu ada evolet. Evolet ini merupakan pelepasan tanda pangkat seorang praja yang bisa dibilang di antara semua momen itu momen yang paling diinginkan.
Beda nggak sih sama wisuda sama PPM itu? Atau kalau mau PPM itu harus wisuda dulu, dan rangkaian apa kalau boleh ceritakan untuk ke tahap untuk bisa PPM itu rangkaian apa saja diceritakan? Oke, rangkaian yang pertama itu 1 bulan sebelum PPM itu seorang praja akan melaksanakan gladi. Nah, gladi ini mulai dari gladi masuk parade, gladi upacaranya, sampai di akhirnya nanti ada kegiatan evolet dan wasana warsa. Evolet wasana warsa ini waktu yang kita bisa dibilang ini waktu peluasan darah pangkat kita menjadi seorang praja. Besoknya dilanjutkan dengan wisuda. Wisuda ini merupakan bisa dibilang penyematan dan penutupan pendidikan seorang praja sebelum nanti besoknya dilantik. Mungkin bisa ditambah dari Kisur yang 4 tahun di Nangor. Aduh, enak lumayan 4 tahun Nangor bisa menyaksikan nih PPM kakak dulu kan. Baik, jadi kalau rangkaiannya tuh setelah wisuda tuh kan, wisuda itu penutup atau kayak istilahnya tuh akhir dari pendidikan kita menjadi praja, yang dari pelatihan, pengasuhan dan pengajarannya kan. Nah, terus setelah wisuda kita bakal ada tuh namanya pelantikan. Tadi PPM, pelantikan Pamong Praja Muda. Nah, pelantikan tuh ialah langkah awal untuk kami mengabdi kepada masyarakat. Jadi dan PPM tuh hal yang sangat ditunggukan oleh seorang praja yang melakukan pendidikan di sini. Karena 4 tahun selama pendidikan di dalam kampus mengikuti siklus kehidupan praja, dan tujuannya ingin membuat orang tua bangga. Pas pelantikan itu kami ingin buktikan ke orang tua kalau kami berhasil melaksanakan pendidikan di sini dan siap mengabdi kepada negara nih. Sekian. Nah, itu Kak, kan tadi sedikit menyinggung evolet dan wisuda kan. Evolet, wisuda dan PPM, urutannya begitu. Kalau evolet itu dilakukannya kapan Kak? Sebelum PPM itu maksudnya berapa hari atau berapa minggu itu kapan itu dilakukannya? Bisa dijelaskan nggak kalau rentetannya gitu? Kalau rentetannya evolet itu waktu yang pasti itu sebelum 1 hari sebelum wisuda. Tapi untuk jam waktu itu masih dirahasiakan. Karena itu tergantung kebijakan dari atas. Kapan diminta evolet, semua praja harus siap. Mau itu pagi, siang atau malam itu menyesuaikan dari pimpinan. Karena dalam kegiatan evolet itu di situ sedikit dikasih bocoran. Di situ nanti ada kegiatan penyematan cincin purna praja. Karena di saat evolet itu seorang praja bisa dibilang resmi, hampir 80% resmi menjadi seorang purna praja. Ditandai kita itu lulusan IPDN itu dari cincin dan diberikannya bintang Astabrata atau bintang purna yang ditaruh nanti di sebelah kanan. Tapi katanya ini Kisur nggak pakai cincin purna praja tuh. Jangan, cincin purna praja dulu baru cincin yang selanjutnya. Tetap cincin purna praja dulu. Oh ya Kak, ini mau tanya ke Kak Singgi. Tadi kan Kak Singgi bilang kalau PPM ini langsung dihadiri oleh Bapak Presiden. Nah, yang membedakan antara PPM dengan pelantikan kedinasan lainnya itu apa Kak? Oke, baik. Jadi hal yang membedai ataupun yang melandasi saya berbicara mengapa PPM didatangi langsung oleh Presiden ataupun Presiden langsung melantik Pamong Praja ataupun Purna Praja di kampus Jatinangor. Jadi begini, kalau kita sadari dan kita mengetahui semua bahwa banyak nih kementerian yang sudah membuat ataupun menyiapkan kader penerusnya mereka. Di situ ada namanya sekolah yang di bawah naungan kementerian, mulai dari Dinas Perhubungan ataupun kementerian-kementerian lainnya. Itu kan mereka sudah memiliki perguruan tinggi kedinasan yang di bawah naungan mereka. Jadi yang saya ketahui hanyalah IPDN yang diberikan keistimewaan yang langsung dihadiri oleh Presiden. Jadi kalau mereka itu pelantikan ataupun kelulusan mereka biasanya dihadiri oleh menteri ataupun pejabat yang membawahi perguruan tinggi kedinasan itu tersebut, kecuali PDN yang langsung dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden ataupun Menteri. Karena itu sudah ada di dalam peraturan Menteri dalam negerinya. Jadi itu sudah ada landasan hukumnya deh, kalau adik ketahui. Itu sudah dari dulu dilantik presiden ya? Berarti yang presidennya datang ke sini? Iya, itu pelantikan presiden itu yang langsung dari Presiden dari zaman Presiden Soeharto.
dari angkatan 04 yang saya ketahui itu sudah dihadiri oleh Presiden Soeharto. Berarti itu kalau saya bilangnya kayak jadi privilege atau keistimewaan ya. Betul sekali. Kedinasan kita bisa dihadiri oleh seorang 01 Indonesia. Oke, itu sangat luar biasa sekali. Terus kayak ini kan udah mau dekat sama pelantikan Pamong Praja tahun 2021 untuk angkatan 8. Sudah kira-kira ini kan teman-teman adalah ring satu, ring apa yang dekat-dekat dengan pimpinan. Kira-kira persiapannya untuk pelaksanaan pelantikan Pamong Praja Muda ini sudah berapa persen dan seperti apa sih persiapan untuk PPM kita nanti? Dari sini boleh dijelaskan. Baik, terkait persiapan PPM nih. Kalau dari angkatan sendiri, rekan-rekan angkatan sudah siap untuk mengikuti rangkaian ataupun persiapan dari PPM. Tapi kembali lagi ke kebijakan, bahwasanya sekarang lagi masa pandemi, otomatis kita harus menunggu jadwal resmi ataupun surat perintah resmi terkait pelaksanaan gladi. Dan terkait persiapan mulai pun dari display ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan pelantikan Pamong Praja Muda itu sudah disiapkan oleh rekan-rekan biro umum ataupun adik-adik yang sudah senantiasa membantu kami. Jadi kalau dari kesiapan sudah siap, tinggal menunggu saya arahan dari pimpinan terkait teknis pelaksanaan di gladi PPM. Tapi untuk rekan-rekan dari angkatan 28 mah sudah siap ya kira? Sudah siap untuk gladi. Sudah siap untuk gladi. Jurnal udah belum? Siap dan menanti. Kalau itu untuk yang pelantikan tadi, siap dan menanti. Kalau jurnal masih on the way. Oke. Kalau kandidat sudah siap. Jurnal udah siap, tinggal tunangan. Semoga habis ini lulus langsung ada cincin yang di sini. Double langsung double. Nah, kalau ini Kak, persiapan kan tadi disampaikan dari Kak Singgi kan menunggu perintah. Kalau kayak persiapan menuju ke sananya dari persiapan yang tampil atau kayak yang lain-lainnya itu bagaimana Kak persiapannya dari Kak Bayu ini tadi? Oke, kalau untuk pelantikan PPM tahun ini sebetulnya lebih simpel daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih dibilang kayak angkatan sebelumnya, angkatan 27 ini kita hampir sama, tidak jauh beda. Karena bisa dibilang PPM angkatan 28 ini masih kegiatannya daring. Karena nanti sekitar ada 6 orang yang dipilih dari kampus sebagai perwakilan untuk ke istana. Dan sisanya nanti akan dilantik di sini dan di kampus Cilandak. 6 orang itu apa aja Kak? Nah orang itu putra Satria Cita. Amin. Amin. Istri yang pertama, amin. Bagi Satria Cita. Amin. Dan Kak Singgi. Tapi belum tahu. Karena orang itu kan harusnya mewakili agama ya. Aku mewakili MM Podcast. Berarti sangat dinonton presiden ini MM Podcast kita ini Kak. Iya, presiden nonton. Apa sih ini? Kira-kira ini PPM ini jadi pakai sound speaker enggak? Ya, Oh enggak. Oh kita nggak boleh Disewa. kebijakan ya, kita nggak boleh. boleh. Nanti dikat nggak apa? Ya kembali lagi tadi yang 6 orang itu apa Kak? Oh iya, 6 orang itu nanti ada 4 dari perwakilan agama. Karena di PDNIS dari mulai Islam, Katolik, Protestan, Hindu itu ada semua perwakilannya. Nanti dipilih sama pimpinan. Dan ditambah 2 orang lagi yang memiliki nilai terbaik dari nilai terbaik Asta Beratanya D4 dan Asta Beratanya S1. Nanti di antara 6 orang itu dikirim ke Jakarta. Doakan aja udah itu perwakilan agama. Kalau misalnya dari agama Islam, Kristen, apa Hindu, tidak ada yang mewakili, aku bikin agama sendiri, agnostik. Nah, ini cuma gimmick ya, ini cuma gimmick ya. Semua pelajar di PDN itu adalah orang yang Beragama. punya iman. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak pasti kita nggak lolos di PDN ya. Terus kayak ini, apa sih yang ngebedain PPM sebelum pandemi sama pada saat pandemi gini sih? Biar saya aja juga karena dia udah kasih rekan-rekan nih udah 2 tahun di regional nggak pernah mengikuti. Oh, belum banyak. Kan Isu juga sudah 4 tahun di Saya 4 tahun di sini. Bisa diceritakan Kak? Kan kalian sudah dari muda, Madya, Nindya, Wasana kan sudah ngerasain itu Kak? Bisa diceritakan Sampai purna di sini. Jangan, kita mau mengabdi nih. Jadi kalau bedanya PPM yang masa pandemi dan sebelum pandemi ini tentunya sangat berbeda. Kalau PPM pas sebelum pandemi nih, itu acaranya tuh memang yang kita tunggu-tunggu karena kayak waduh, orang tua bisa datang, keluarga bisa melihat. Ini hal yang ingin kita berikan ke orang tua dan orang tua bisa menyaksikan secara langsung. Itu kan karena belum ada virus corona nih yang mengganggu nih. Orang tua, keluarga bisa datang.
Tetapi pas di masa pandemi ini memang agak berbeda, bukan agak sih, sangat berbeda. Karena di sini orang tua kita nggak bisa langsung datang melihat anaknya dilantik oleh presiden, tetapi orang tua hanya bisa menunggu di daerah dengan berharap semoga kita bisa kembali dengan selamat. Nah, dan bedanya lagi di masa pandemi ini tentunya di Pak Presidennya. Pak Presiden atau tamu-tamu pejabat negara tinggi nggak bisa datang ke kampus kita. Mereka juga mengikuti rangkaian kegiatan melalui secara daring. Makanya tadi ada 6 orang perwakilannya ke istana untuk dilantik secara langsung oleh Presiden. Tetapi kita juga dilantik dengan Presiden hanya melalui virtual daring. Dan bedanya lagi juga tentunya bedanya di atmosfernya. Atmosfer ya? Atmosfer. Ya, atmosfer ya. Nah, itu memang beda. Memang kalau pas orang tua datang tuh memang sangat pecah hati rasanya. Terharu, bangga kita bisa menyelesaikan, memberikan suatu pencapaian kita ke keluarga tuh. Kalau daring ini memang agak tertunda. Tapi itu memang kalau kita kan lihat resiko kalau misalnya kita ajak orang tua, namanya pada saat pandemi gini kan nggak aman juga buat orang tua. Nah, itu iya emang. Di perjalanan, kalau di sini juga, misalnya kita bikin protokol social distancing di sini untuk seluruh apa? Nggak muat mas. Maksudnya selain nggak muat juga kita kan pasti juga was-was juga sama orang tua nanti ingatan gitu. Iya. Padahal kamu udah siap-siap ini kan perempuan udah ke sini. Sudah siap ya. Mau dia bawa ke sini langsung. Darul Ma'arif menunggu. Oh iya. Langsung berarti kan? Langsung berarti Darul Ma'arif. Kan di kapan? Nanti kalau udah Ada. Oh ya Kak, ini kembali lagi ya. Yang 6 orang tadi itu apa aja Kak perwakilannya itu? Nah ya, yang 4 orang tadi itu kan udah dijelasin tadi, yang ada 4 orang itu ada perwakilan agama dari Islam, Katolik, Protestan sama Hindu. Nah sisanya itu 2 orang. Nah 2 orang itu dari Asta Brahtarya 4 dan S1. Mungkin yang bisa menjelaskan lebih rinci Asta Brahtarya 4 itu apa sampai 1 itu lebih baik ke Wakil Mangalapati, karena dia lebih mengerti dan harusnya paham. Ya nggak gitu? Baik, jadi untuk perwakilan di 2 orang tadi itu adalah orang yang mendapatkan nilai terbaik ataupun penghargaan dari PDN. Jadi dia 2 orang itu dari program Diploma 4 dan juga program S1. Untuk program D4 itu tersendiri disebut sebagai Kartika Sebrata, dan untuk program sarjana disebut sebagai Kartika Pratnya Utama. Jadi itu ada 2 gelar tertinggi ataupun penghargaan tertinggi untuk peraja ataupun yang mendapatkan nilai terbaik dari 3 aspek Jatatsu. Jadi setiap aspek juga itu ada penghargaannya. Contohnya nih, kayak di bidang pengajaran itu namanya Kartika Adi Kertayasa. Itu adalah lulusan ataupun orang yang memiliki nilai terbaik di bidang pengajaran. Kemudian juga ada namanya Kartika Adi Karyatama. Itu ialah orang ataupun peraja yang memiliki nilai terbaik di bidang pelatihan. Kemudian terakhir untuk di bidang pengasuhan tersendiri ada namanya Kartika Adi Mahotama. Jadi itu adalah lulusan terbaik yang memiliki nilai pengasuhan terbaik selama menempuh pendidikan di institut pemerintahan dalam negeri. Kalau Pak Syahyu ke Kartika, itu begitu lagi. Oke, tepuk tangan untuk para tolong dikat ya nanti. Betul-betul dikat. Seru. Oh ya Kak, ini kan setelah PPM itu apa sih yang dilakukan? Kan kembali ke daerah itu langsung apanya? Bisa dijelaskan ya? Apanya? Jelasin nih. Jadi kan sudah saya sebutkan dan rekan-rekan juga sudah menambahkan bahwasanya lulusan IPDN ini belum berakhir perjuangannya ataupun bahasanya awal dari pengabdian. Jadi setelah kita purna praja ini kita akan mendapatkan orientasi penugasan selama masa CPNS itu kembali ke asal pendaftaran masing-masing. Jadi di situ kita belum tahu mau ditempatkan di provinsi ataupun kabupaten kota di asal masing-masing karena itu adalah kebijakan dari pemerintah provinsi tersebut. Setelah 8 bulan ataupun 9 bulan berjalannya masa CPNS, kita tentunya ada namanya diklat latsar ataupun persiapan untuk menuju prajab untuk sumpah PNS. Jadi sebelum kita PNS seutuhnya, kita akan ada tahapan-tahapan pendidikan selanjutnya ataupun pelatihan agar lebih terbekali dalam pengabdian ataupun
langsung terjun ke masyarakat secara langsung. Setelah itu pengambilan sumpah PNS dan pure penempatan selanjutnya menunggu SK dari pimpinan. Dalam hal ini menunggu dari komposisi Kementerian Dalam Negeri ataupun mantan RB. Nah, kalau dari Kak Singgi sendiri nih, pengennya di mana nih Kak? Dari hati kecilnya Kak Singgi nih. Baik, kalau dari hati saya sendiri, sebelumnya saya siap ditempatin di mana saja, tapi berbicara tentang karir, saya juga masih muda, di umur 21 tahun sudah menjadi PNS. Itu adalah hal yang luar biasa bagi saya, dan saya akan kalau saya bisa memilih, saya akan memilih di kementerian, karena saya rasa dengan kementerian itu lingkungannya dapat mempermudah saya untuk menempuh pendidikan S2. Jadi prinsip saya selagi masih muda, janganlah puas dengan pendidikan di Diploma 4. Bila masih mampu untuk meraih pendidikan, saya akan meraih pendidikan tersebut. Nah, kalau Kak Bayu pengennya di mana Kak? Kalau saya jujur lebih pilih di kementerian, karena kapan lagi kita bisa kerja di kementerian toh? Tapi kalau ujung-ujung tetap dikasih di daerah nggak apa-apa. Kalau saya kan masuk PDN ini karena dengannya awalnya tamatan di PDN nanti kerja pulang ke daerah. Nah jadi saya tertarik. Jadi memang keinginan saya kembali ke daerah untuk membangun daerah saya dan biar bisa selalu dekat dengan keluarga. Untuk mengabdi ke daerah Iya. sendiri. Kalau Kak Dida, pengennya di mana Kak? Kalau saya sudah punya tugas yang sangat mulia di daerah, Apa itu Kak? merawat orang tua saya di umur tuanya. Kami tepuk tangan. Ya tapi kamu ngerasa nggak sih kalau ternyata itu kita 4 tahun itu kayak serasa cepat sekali. Kayak kemarin Pak Tukir tapi udah mau PPM ya. Kalian merasa gitu nggak? Terasa banget memang. Bisa dilihat lebih terasa tuh waktu kita 32 33. Karena saat muda itu waktu tuh kayak berjalan lama kali. Waktu selesai pengukuhan 1 bulan sebelum cuti itu 3 bulan tuh kayak udah merasa 3 tahun nih. Tapi kalau Kisur ya kan Kisur aktif berorganisasi nih. Putar kabel di mana? Ganti baju putih gitu. Ganti baju putih. Memang kayak dulu yang nyiapin, sekarang udah yang mau Disiapin. Tolong bantuannya ya. Jangan lupa. Saya Bentar lagi. siap. Bisa nanti saya koordinasikan dengan teman-teman. Tapi ini kan jadi kayak di sisa waktu yang ada ini kan, saya kan telepon sama orang tua nih. Orang tua ini berpesan nih, tinggal 1 bulan ini gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bikin erat sama kawan-kawan. Karena nanti setelah kita kerja pasti kita nggak akan bisa ketemu lagi gitu loh. Meskipun kita tetap satu lingkup kurang praja dan tinggal waktu yang tinggal dikit ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk bikin rekat antara hubungan kita sama rekan-rekan. Bukan begitu kan, Sigi? Betul sekali. Jadi untuk 1 bulan terakhir ini, saya rasa betul kata Dida bahwasanya ini adalah kesempatan terakhir kita untuk merekatkan hubungan persaudaraan minimal 1 wisma. Jadi kita ini 1 wisma yang notabene-nya berasal dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini adalah kesempatan paling besar buat kita untuk mempererat tali persaudaraan. Karena bila hubungan kita rekat ataupun akrab, itu sebenarnya mempermudahkan kita di jenjang karir. Toh kita pun tidak akan mengetahui penempatan di mana kita. Seperti saya, asal pendaftaran Kalimantan Timur, belum tentu 100% saya akan kembali ke Kaltim. Bisa saja saya dilempar ke Sulawesi ataupun ke Jawa. Jadi dengan adanya hubungan yang baik kepada teman-teman, junior ataupun senior, itu sebenarnya mempermudahkan kita di dunia kerja nanti. Itu semakin merekatkan hubungan antara saya dan adik. Dengan Oke. rekan-rekan Kak Dida. Oke, ini karena kita udah di penghujung acara, sesuai kebiasaan Sebuah tradisi kita Kak. Tradisi kita. di MM Podcast. yang podcast. Harus ada quotes dan pesan-kesan untuk penonton yang menonton ini Kak. Utamanya juga buat teman-teman angkatan 28 yang bentar lagi mau pelantikan pamong praja, tentunya teman-teman sekalian yang ada di sini punya kata-kata, punya suatu penyemangat buat rekan-rekan. Sebentar lagi waktu kita akan habis dan sebentar lagi kita akan terjun pada masyarakat. Kita harus siapkan suatu pergerakan baru ya, bisa. Harus. Oke.
quotes dan motivasi boleh dong dari Bayu. Oke, mungkin kalau quotes lebih ke arah kita ini harus ikhlas dalam menjalankan semua hal. Dan quotesnya itu teruslah berbuat baik tanpa perlu ada alasan dan jangan pernah lupa untuk bahagia. Mungkin itu sedikit quotes dari saya. Dari Kak Cindy. Mungkin kalau saya, quotes dari saya terkait rekan-rekan, jadilah mutiara dimanapun kamu berada. Karena sifat mutiara itu bersinar. Jadi jangan pernah kamu menganggap dirimu rendah ketika kamu memiliki potensi yang ada di dalam dirimu. Karena dengan potensimu kamu akan menjadi orang hebat dan akan diakui oleh semua orang. Baiklah, quotes dari saya yaitu jadilah seperti padi karena semakin berisi semakin merunduk. Tepuk tangan buat bintang tamu hari ini. Andila dan penyampaian dia mungkin. Untuk teman-temanku angkatan 28 yang akan BPM, semangat terus. Udah nggak ada. Gak apa-apa, itu sudah mewakili. Semangat itu adalah satu kata tapi menimbulkan apa ya? Gairah. Itu bukan gairah. Menimbulkan Hasrat. jiwa yang sangat berkobar-kobar. Apalagi kan habis ini menuju ke gerbang pengabdian, kehidupan yang sesungguhnya. Oh ya, jangan lupa tetap like, komen, sama subscribe. Dan jangan lupa nanti ada giveaway. Pasti hadiahnya menarik. Stay tune, tetap di Menu Menza. Sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza, mantap! Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karisma